Halo semua, perkenalkan nama saya Salahuddin Aulia Asbullah dengan NIM 2312041. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sitasi. Yang pertama ada definisi dari sitasi, yaitu merupakan suatu elemen krusial untuk sebuah karya tulis ilmiah yang meliputi kegiatan mengutip bagian dari suatu karya orang lain untuk dijadikan suatu referensi karya yang sedang dibuat. Kemudian ada definisi dari kutipan yang merupakan informasi yang ringkas terkait dengan dokumen yang akan disisipkan atau dimasukkan ke dalam teks baik dari sebuah karya tulis maupun jenis dokumen lainnya, yang kemudian informasi dari kutipan tersebut itu dimuat secara lengkap pada daftar pustaka. Selanjutnya ada definisi dari catatan kaki yang merupakan penjelasan tentang sesuatu yang dinyatakan dalam teks artikel. Yang terakhir ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka sendiri ini tidak dapat dilepaskan dengan sebuah karya tulis ilmiah. Isinya meliputi daftar sumber informasi yang telah dikutip dari sebuah tulisan. Nah, daftar pustaka itu memberikan informasi penting kepada pembaca terkait penulis dan judul informasi, nama dan lokasi penerbit yang mempublikasikan informasi yang dikutip. Adapun tujuan dari dibuatnya sitasi, yang pertama untuk menghindari penjiplakan dan berfungsi untuk menguatkan dan mendukung tulisan ilmiah penulis. Kemudian menghargai penulis sebelumnya atau penulis yang dijadikan rujukan bahwa sumber dari teks tersebut itu berupa ide, argumen, atau analisis dari penulis sebelumnya. Kemudian untuk membantu baik pembaca maupun pengutip yang ingin lebih tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan, yang dimana membuat sang pembaca artikel itu dapat mengetahui fakta dari sumber kutipan dari daftar pustaka secara lengkap. Kemudian apa sih manfaat dari penggunaan sitasi? Nah, manfaatnya itu antara lain yang pertama membantu membangun landasan teori yang kuat dalam suatu karya tulis. Yang kedua ada memberikan kepercayaan kepada pembaca bahwa karya tulis tersebut didasarkan pada penelitian yang valid dan terpercaya. Yang ketiga mengetahui hubungan penggunaan berbagai bentuk dokumen. Yang keempat mengetahui umur penggunaan dokumen. Yang kelima mengetahui keterhubungan dan keterkaitan subjek dan subjek. Kemudian mengetahui asal-usul atau akar dari subjek ilmu. Kemudian apa aja sih yang bisa dijadikan sumber dari sitasi? Nah, sitasi itu bisa diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, koran, situs web, dan juga yang lainnya. Namun tidak semua sumber memiliki kualitas dan validitas yang sama. Nah, bagaimana sih penulisan sitasi yang benar? Nah, ada berbagai gaya penulisan sitasi seperti APA, MLA, Chicago, Harvard, dan lain-lain. Nah, setiap gaya itu memiliki aturan sendiri tentang formatnya, urutannya, dan tanda baca yang digunakan dalam sitasi tersebut. Kemudian kita tuh harus memilih gaya sitasi itu sesuai dengan bidang ilmu, tujuan, dan preferensi kita. Nah, salah satu gaya sitasi yang paling umum digunakan dan populer adalah APA atau American Psychological Association, di mana gaya ini banyak digunakan dalam bidang ilmu sosial, pendidikan, dan juga psikologi. Gaya APA memiliki beberapa ciri khas, antara lain dia menggunakan nama belakang penulis dan tahun terbit sebagai sitasi dalam teks. Contohnya nih, kayak dalam kurung Ahmad, 2023 atau Ahmad dalam kurung 2023. Kemudian ciri lainnya menggunakan kata DKK untuk sitasi dalam teks dengan 3 atau lebih penulis dan menuliskan semua nama penulis untuk sitasi dalam daftar pustaka. Selanjutnya menggunakan koma untuk memisahkan nama penulis dan tahun terbit. Juga tanda hubung untuk memisahkan halaman, contohnya dalam kurung Ahmad, 2023, P.12 dalam tutup kurung. Kemudian ada menggunakan tanda kurung untuk sitasi dalam teks dan titik untuk sitasi di akhir kalimat, contohnya menurut Ahmad dalam kurung 2023, penelitian ini menunjukkan bahwa titik-titik dalam kurung penelitian ini menunjukkan bahwa, atau Ahmad dalam kurung 2023 titik di luar kurung. Kemudian ada menggunakan kata dan untuk situasi dalam teks dengan 2 penulis dan tanda dan untuk
sitasi dalam daftar pustaka, contohnya Bekti dan Abdullah, 2023. Kemudian menggunakan huruf kapital hanya untuk kata pertama judul buku, jurnal, artikel, atau bab, kecuali untuk kata benda, kata sifat, atau kata kerja yang penting, contohnya Ahmad A 2023. Cara menulis sitasi yang benar, dipublish dalam kurung judul buku. Kemudian menggunakan format berikut untuk sitasi dari website, dalam nama belakang penulis, inisial nama depan, dalam kurung tahun, bulan tanggal, titik judul halaman web, titik nama website, titik URL. Contohnya nih, Anur, titik dalam kurung 2023, Desember 4, tutup kurung, titik sistem sitasi APA. Cara mengutip dan merujuk sumber informasi dengan benar, titik Anur. Yang terakhir, menggunakan huruf miring untuk judul buku, jurnal, atau website, dan tanda petik untuk judul artikel, bab, atau halaman web. Contohnya sudah saya sebutkan sebelumnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.